Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat ini terambil di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 17 sampai yang ke-18 yang berbunyi demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti setidaknya pernah berbuat baik, senang jika mendapat perlakuan baik, dan menginginkan diperlakukan dengan baik. Setiap orang pasti senang dengan perbuatan baik, terlebih Tuhan juga demikian. Dalam Alkitab pula ditulis agar kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Namun perbuatan baik kita tidaklah sempurna jika dibarengi dengan motivasi yang tidak benar. Para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, sebelum melanjutkan terlebih dahulu kita pahami apa itu motivasi. Singkatnya, motivasi adalah dorongan atau alasan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya. Ketika melakukan segala sesuatu setidaknya disertai alasan mengapa kita berbuat demikian. Berbuat baik memang bagus, namun terkadang perbuatan baik seseorang dilandasi dengan motivasi yang salah. Ketika membantu seseorang yang sedang kesusahan, tidak sedikit yang mengharapkan imbalan atas perbuatannya itu di kemudian hari, bermaksud untuk pamer atau ingin menunjukkan kepada orang banyak supaya dipuji. Perbuatan baik hendaklah dilandasi dengan motivasi yang benar, baik kepada manusia, terlebih lagi bagi Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, ketika Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan situasi yang sulit, dipaksa untuk menyangkal imannya, mereka mengambil sikap yang tegas. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Para sahabat yang diberkati Tuhan, perlu ditekankan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego membangun motivasi yang benar di dalam Tuhan. Mereka mengikut Tuhan bukan atas dasar imbalan, agar suatu saat Tuhan dapat menolong mereka, membalas ibadah mereka. Namun sekalipun dalam situasi yang mengancam nyawanya, mereka mempertahankan motivasi yang benar dan mengikut Tuhan, dan Tuhan menyatakan kuasanya dengan meluputkan dia dari perapian itu. Para sahabat yang diberkati Tuhan, pertanyaannya bagi kita di pagi hari ini, mengapa perlu kita membangun motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan? Alasan yang pertama adalah supaya Tuhan tidak serba salah terhadap kita. Bukankah Bapak Ibu Saudara ingat di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 diceritakan mengenai 10 orang kusta yang datang kepada Yesus meminta agar disembuhkan. Setelah Yesus menyembuhkan mereka, hanya 1 orang yang kembali dan memuliakan Tuhan. Yang 9 lainnya pergi entah kemana. Ada bermacam-macam motivasi orang untuk mencari Tuhan. Ada bermacam-macam motivasi orang ikut Tuhan, dan tidak sedikit yang punya motivasi yang keliru.
mencari Tuhan agar disembuhkan, mencari Tuhan agar kaya, agar diberkati dan sebagainya. Namun tidak sedikit yang ketika memperolehnya mereka melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Para sahabat yang diberkati Tuhan, mari kita ikut Tuhan dengan motivasi yang benar. Jangan hanya karena kita ingin memperoleh sesuatu dari Tuhan. Demikian juga ketika kita beribadah, mari kita beribadah dengan benar, karena itulah tugas kewajiban kita, bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Bukan karena kita beribadah karena rindu diberkatin Tuhan, boleh mujizat, sakitnya disembuhkan supaya dilihat orang, dan alasan-alasan yang lain. Demikian juga ketika kita beribadah di gereja, mari miliki motivasi yang benar, yaitu kita rindu memuji menyembah Tuhan, bukan supaya dilihat orang, bukan supaya mendapat sesuatu dari gereja, bukan. Itu adalah motivasi yang salah. Yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa alasannya? Yaitu supaya kita jangan kecewa. Para sahabat yang diberkatin Tuhan, ketika seseorang mengikut Tuhan dengan motivasi yang salah, dia pasti akan kecewa ketika apa yang diharapkannya tidak dia dapati, apa yang diharapkannya tak kunjung datang, ketika apa yang selalu didoakannya belum dijawab, ketika doanya tak kunjung mendapat jawaban. Terkadang ada yang merasa kecewa dan mulai mengungkit kesetiaannya di dalam ibadah. Sadrak, Mesak, Abednego beribadah bukan agar ditolong Tuhan. Bahkan ketika nyawa mereka terancam, mereka tidak menuntut pertolongan Tuhan. Mereka tidak menuntut memaksa Tuhan supaya menolong dirinya, bukan. Sesungguhnya mudah bagi Tuhan untuk memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, menyembuhkan, menolong kita. Dia teramat mengerti yang terbaik bagi kita dan selalu punya rancangan yang terbaik. Namun sebelumnya jangan sampai motivasi yang salah yang kita miliki justru menghalangi berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Periksalah kembali motivasi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan, sudahkah motivasi kita benar bagi Tuhan dan bagi sesama? Apakah kita tulus melakukan segala sesuatu dan melakukan itu karena kita mengasihi, baik mengasihi sesama maupun mengasihi Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kembali firman Tuhan sudah sampai kepada kita. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya apapun yang kita lakukan, baik untuk sesama kita maupun untuk Tuhan, mari kita dasari dengan motivasi yang benar. Karena motivasi yang salah akan menimbulkan tindakan yang salah dan menghasilkan sesuatu yang salah. Oleh sebab itu, mari kita lakukan segala sesuatu karena kasih, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mengasihi sesama kita, karena kita sudah terlebih dahulu dikasih oleh Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari pagi hari ini kita jalani kehidupan kita dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Agungkan, muliakan, puji nama Tuhan, karena Dia layak menerima pujian dan penyembahan kita. Kita seharusnya selalu bersyukur, karena apa yang Tuhan buat itu adalah baik bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita juga melakukan yang terbaik bagi sesama kita maupun juga kepada Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.